Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena pada hari ini Ibu tidak bisa membersamai klasikal bersama kalian dikarenakan hari ini Ibu harus menghadiri workshop yang dilaksanakan secara luring di Tasik, sehingga yaitu tadi ya Ibu mengharuskan pergi ke sana gitu ya. Untuk sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Jadi walaupun Ibu tidak ada, bukan berarti kalian tidak belajar ya. Tetap kita akan melanjutkan materi spreadsheet ini ya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi sums. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik ya. Nah, jadi untuk fungsi statistik ini ada 3 fungsi yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah fungsi average, yang kedua ada fungsi max, dan yang terakhir ada fungsi min. Ya, sekali lagi ada fungsi average, mean, max, and min. Nah, fungsi average itu apa? Ya, nah fungsi average ini adalah salah satu fungsi untuk menghitung nilai rata-rata dalam satu range ya. Jadi dalam fungsi ini kita akan melihat rata-rata dari sebuah data ya. Nah, kemudian kalau max itu untuk menghitung nilai tertinggi dari suatu range, kalau min itu untuk menghitung nilai terendah ya yang ada dalam suatu data. Ini buat apa sih sebenarnya? Kalau untuk data yang cenderung sedikit, mungkin untuk nilai tertinggi dan terendah ya akan terlihat gitu ya berapa-berapanya. Cuman kalau untuk data yang relatif banyak, nah sangat diperlukan rumus ini supaya itu tadi kita bisa melihat nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya, dan rata nilainya seperti apa. Betul, akan lebih mudah bila kita menggunakan rumus seperti ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tolong kalian simak video ini dengan baik karena nanti setelah materi ini sudah Ibu sampaikan, kalian harus membuat ya tabel ini di komputer yang sedang kalian pegang saat ini. Nanti kalian fotokan, kemudian kalian japri aja ke Ibu berikut dengan namanya ya. Jadi siswa yang sudah mengirimkan bukti foto karena dan kelihatan kan di judul ini nanti kelihatan punya siapa, kemudian di sheet ini juga nanti berjejer setiap kegiatannya ya. Kalau kemarin fungsi sum, sekarang di sini ada fungsi statistik gitu ya, min, max, and average. Nah, jadi nanti kelihatan siapa-siapa saja yang memang sudah mengirimkan, dan bagi siswa yang sudah mengirimkan berarti nanti akan mendapatkan nilai praktek seperti biasa ya setiap pertemuan kita. Nah, jadi untuk yang pertama kalian membuat dulu data seperti ini ya. Jadi ada daftar penjualan, kemudian ada alat tulis kantor Januari tahun 2023, kemudian kalian tuliskan nomornya, nama barangnya sama seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kalian rapihkan ya. Jangan lupa kalau mau merapihkan data ini di sini judul ya, tinggal di merge and center. Ini satu-satu ya kita rapihkan untuk judulnya. Kemudian untuk ini apa namanya tabelnya kita di center dulu ya. Nah, setelah itu kita pakaikan tabel seperti ini ya. Ini boleh kita hilangkan aja sebentar.
Oke, ini selesai. Di sini. Ini untuk jumlahnya, kalian gampang ya, tinggal mengalihkan ke satuan dan ini. Jadi sama dengan ini ya, kalian klik, kemudian dikali, kali itu shift dengan angka 8 ya. Tekan secara bersama-sama. Nah, seperti itu. Kemudian harga satuannya. Dan setelah itu di enter ya, nanti akan kelihatan. Kemudian untuk sama yang bawahnya juga ya, tapi untuk lebih mudahnya kalian tinggal drag aja ke bawah sampai ada tanda plus seperti ini ya, tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini udah ya, udah semuanya secara otomatis jumlahnya apa namanya terjumlahkan semuanya ya. Nah, untuk fungsi average kita di sini langsung aja di rata-rata ya, sama dengan average. Nah, kemudian kurung buka tuh shift dan angka 9 ya. Nah, ini drag aja nilai dari bawah, dari atas sampai ke bawah ya. Kemudian tutup lagi dan enter ya. Sehingga kelihatan bahwa untuk nilai rata-ratanya adalah 7.400. Kemudian untuk nilai tertinggi sama dengan max kurung buka. Nah, di atas juga sama ya. Kalian pilih datanya, kemudian tutup dan enter. Berarti untuk nilai tertinggi dari jumlah di sini adalah 10.000 ya. Nah, untuk nilai terendah sama dengan min ya. Dalam kurung kalian juga sama. Dari buku tulis sampai ke tip X ya, jangan sampai ke bawah ya. Tapi cukup sampai ke tip X karena di sini kita tuliskan 5 barang ya. Kemudian ditutup, enter, udah jadi kelihatan ya. Jadi untuk nilai rata-ratanya dari keseluruhan nilai ini adalah 7.400, kemudian nilai tertingginya ada 10.000 dan nilai terendahnya ada 4.000 ya. Udah ketahuan itu adalah fungsi statistik gitu ya yang ada dalam Excel. Sekali lagi, kalau fungsi average itu untuk menghitung nilai rata-rata, kalau fungsi min, fungsi max dulu ya. Fungsi max itu untuk menghitung nilai tertinggi dalam suatu range ya. Jadi range itu berarti dari 9 sampai ke 9.000 sampai 4.000 itu satu range ini ya. Jadi untuk menghitung nilai tertinggi di sini. Kemudian fungsi min untuk menghitung nilai terendah dalam suatu range ya. Nah, jangan lupa untuk dituliskan ke dalam buku catatan kalian karena pasti ya insya Allah materi ini akan masuk ke dalam ulangan atau dalam ujian tulis nanti ya. Jadi jangan sampai lupa fungsi average itu untuk apa, fungsi max itu untuk apa, dan fungsi min itu untuk apa ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah silahkan membuat ini dalam kertas kerja kalian atau ke dalam Excel kalian. Tapi jangan di Excel ya, tapi lanjutkan di Excel yang kemarin kalian bikin gitu ya. Nah, kemudian sheet-sheetnya ya kalian bikin judul yang baru yaitu fungsi statistik ya. Setelah kemarin kalian mengisikan fungsi matematika atau yang fungsi sum itu, fungsi sum dan fungsi sum if ya. Sekarang kalian di fungsi statistik ini ada 3 fungsi yang harus kalian bikin ya. Jadi ada fungsi average yang ini, ada fungsi max yang ini, dan fungsi min yang ini. Ya, bagaimana? Cukup mudah kan materi kita hari ini? Nah, sekarang silakan kalian praktek dan jangan lupa nanti hasil pekerjaan kalian difoto
kerjakan dan langsung japri ke ibu berikut dengan nama kalian ya, jangan lupa. Kalau misalkan ada pertanyaan yang sekiranya kalian tidak mengerti atau kurang paham, silahkan langsung japri ibu, atau kalian bisa melihat ulang lagi dari video yang sudah ibu bikin gitu ya, karena ibu rasa ini sudah sangat jelas ya untuk bagaimana kalian bisa menghitung data ini dengan menggunakan fungsi average, max, dan fungsi min ya. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk materinya cukup sampai di sini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk kirimkan hasil pekerjaannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila terkena hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.